Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Teks hari ini mengajak kita melihat bahwa Yesus dan 3 orang muridnya naik ke sebuah gunung. Dan di sana Yesus dimuliakan. Ia mengalami transfigurasi, sebuah perubahan penampakan. Yesus tampil sebagai yang mulia dengan cahaya yang selalu menyertai ide tentang kebesaran dan keagungan Allah. Dengan peristiwa ini, tergenapilah apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa ada orang-orang yang akan melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa. Mengiringi Yesus, tampillah Elia dan Musa. Kedua nabi ini muncul lagi dengan maksud-maksud yang jelas. Musa adalah wakil dari perjanjian yang lama yang akan segera digenapi dengan kematian Kristus. Elia menunjukkan bahwa penderitaan Kristus sudah dekat dan perwujudan rencana Allah bagi manusia akan semakin jelas. Petrus kembali menunjukkan bahwa ia tidak memahami kemesiasan Kristus. Bandingkan ayat 5-6. Ia melihat kemesiasan hanya sebagai sesuatu yang mulia, bukan kemuliaan yang akan dicapai melalui penderitaan. Bagian ini menunjukkan ketragisan. Di dalam posisinya yang paling dekat dengan kebenaran, Petrus kehilangan kebenaran karena silau oleh kemuliaan. Ia ingin menjadi berharga. Lalu kemudian datanglah awan kemuliaan Tuhan dan suara yang menyatakan keanakan Yesus kembali terdengar, mengingatkan kita akan saat pembaptisan Kristus. Jelaslah bahwa otoritas Yesus diteguhkan di sini, namun juga keberhargaannya. Ia adalah anak Allah. Entah apapun perkataan dan penolakan orang, keanakan ini juga memunculkan tanggung jawab untuk taat mutlak terhadap kehendak Allah. Sebagaimana Yohanes Pembaptis menderita, Yesus pun akan menderita, namun menuju kemuliaan. Mari kita renungkan bahwa kita berharga, meskipun orang lain dan kita sendiri tidak merasa demikian. Kita berharga karena kita adalah anak Allah. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mempersembahkan diri kami kepadamu sebagai kurban persembahan yang hidup. Kami ingin ditransformasikan dengan mendengarkan dan mengikuti ajaran-ajaran Putra-Mu.
kami ingin memeluk salibnya, karena kami tahu Dia akan membangkitkan kami sekarang dan dalam keabadian. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.